هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله محمد رسول والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Sadaqallahul Azim. Sadaqah Rasulullah. Dan pada hari kita yang mendengarkan dan semoga yang mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Acara yang ketiga, sambutan panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Ustaz Muhammad Hidayatullah Ali. Waktu dan tempat kami persilakan. Lakum busra ijabati wal qabul minal maula biwasitatir rasul ba'da bil hidayati fastajabtum wa ba'datum bilal fadlil jazil wa sawtum qad sa'altum wa tasawtum faqamu wasfu fa'idatan rusul nazaltum fi manazilna fazada bikum sarafan fa'aqa bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sama-sama kita hormati dan sama-sama kita muliakan para habaib, para syarifah, zuriat keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang alhamdulillah berhadir bersama kita pada acara Maulid Nabi malam hari ini. Terkhusus tentunya yang kita muliakan dan kita hormati tamu kita Al-Habib Ahmad bin Nawfal bin Salim bin Jidan dan tamu kita Al-Habib Saudi bin Haidar Al-Habsi beserta para rombongan yang alhamdulillah malam hari ini beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita muliakan para alim ulama, para guru-guru agama, para asatidz, guru-guru penyambung lidah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hadir beserta kita Ayahanda Guru Haji Muhammad Mulyadi dan kepada para asatidz, para guru-guru yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak menghormati rasa hormat dan takzim kami kepada beliau semua. Dan sama-sama kita hormati tokoh masyarakat, para ulama, para sesepuh yang alhamdulillah bisa berhadir pada acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Bapak Haji Sudianto, dan alhamdulillah pula hadir di tengah-tengah kita Bapak Haji Rahmat Triyanto, dan beliau adalah Dandim atau pimpinan tentara yang ada di Kabupaten Bangka-Belitung. Alhamdulillah beliau pun bisa berhadir bersama kita pada acara malam hari ini. Seluruh panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadirin dan hadirat para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita izin kepada kalian semua, kami ulun diminta mewakili panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini. Alhamdulillah, padahal kami diminta oleh panitia yang lebih atas daripada kami untuk tidak memberikan undangan atau mengajak menghadiri. Cuma alhamdulillah dengan kecintaan kita seberataan kepada Rasulullah dan hati yang terbuka untuk merayakan Maulid Rasulullah malam hari ini, alhamdulillah acara kita insya Allah ramai yang dihadiri oleh pecinta-pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertama-tama sebagai perwakilan panitia pelaksana ulun ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran yang seberataan di Masjid Al-Maulah Waqtul Arsyad ini. Terima kasih banyak, mudah-mudahan apa yang dia datangi di sini, apa yang dia hadir di sini, mudah-mudahan memberikan keberkahan kepada dia sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, ucapan terima kasih banyak kepada panitia pelaksana, tentunya para dermawan yang alhamdulillah mau menyumbangkan sebagian daripada hartanya sehingga terlaksanalah acara pada malam hari ini. Allah yang tahu balasan atas apa yang keluarkan untuk Rasulullah, mudah-mudahan dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga tentunya yang ingin kami sampaikan sebagai panitia adalah beribu-ribu ucapan kata maaf
seandainya di dalam pelaksanaan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad malam hari ini ada kekurangan di sana sini, kami minta maaf, minta doa, minta halal kepada beliau sebarang. Kemudian akhirnya ulun minta kepada seluruh hadirin dan hadirat, para jemaah yang hadir pada malam hari ini, kita dengarkan sama-sama, kita khusyuk, kita camkan sama-sama, kita buka telinga, kita buka pikiran, kita terima dengan hati apa yang nanti akan disampaikan oleh Al-Habib Sofi bin Haidar Al-Habsi dan apa yang nanti akan disampaikan oleh Al-Habib Ahmad bin Jindah. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nantinya bisa bermanfaat untuk kita dunia sampai akhirat, dan apa yang beliau sampaikan mudah-mudahan diberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya ucapkan terima kasih banyak dan ribuan minta maaf kepada beliau sebarang. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masuki acara yang keempat, acara inti mohon berkenan ke sana. Untuk yang pertama, memintakan kepada yang mulia Al-Habib Syauqi bin Haidar Al-Habsyi, kepada beliau waktu yang tepat kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, bersyukur banget duduk kita pada malam hari ini, duduk sama rata, berdiri sama tinggi di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, duduknya kita, kumpulnya kita di Masjid Ar-Raudhah Wahdatul Arsyad, yang mudah-mudahan kumpulnya kita, duduknya kita mendapatkan ridhonya Allah. Amin. Mendapatkan ampunannya Allah, Amin. mendapatkan rahmatnya Allah. Amin. Duduk kita pada malam hari ini bersama para ulama, bersama anak cucu baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah izinin kita nanti masuk surga di belakang rombongannya Nabi Muhammad. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. yang sama-sama kita hormati, juga kita doakan selalu guru kita bersama, panutan kita bersama, Habibana al-Mahbub Al-Habib Ahmad Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan, yang kita doakan mudah-mudahan Habibana Ahmad panjang umur, Amin. sehat afiat, Amin. dipermudah segala langkah dakwahnya dan dikabulkan segala hajat dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Segenap para asatidz, para habaib, para syarikh, para orang tua serta tokoh masyarakat yang turut hadir pada malam hari ini, juga tak lupa kepada panitia penyelenggara Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam yang capek-capek mengorbankan tenaganya, pikirannya, waktunya, bahkan hartanya demi terlaksananya acara Maulidur Rasul Nabi Muhammad. Mudah-mudahan niatnya kita pada malam hari ini bikin maulid, nanti di akhirat kita dikirangin sama Nabi Muhammad. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita masih ada di dalam bulan Rabiul Awal. Ingat Rabiul Awal, ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasanya hampa ketika datang maulid, masjidnya, musholahnya, majlisnya, rumahnya kalau nggak bikin maulid. Di mana masjid, di mana musholah, di mana rumah, di mana majlis, ketika datang maulid, masya Allah, merayakan peringatan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang hakikatnya bukan Nabi yang butuh maulid, tapi kita yang butuh baca atau menggelar peringatan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kita muliakan, yang kita puji di dalam qasidah, yang kita baca di dalam maulid.
Nabi yang luar biasa, Nabi manusia tapi bukan sembarang manusia. Man kana ya'shaku jamalan fala jamal ahsan min jamali sayyidina Muhammad. Wa man kana ya'shaku akhlaqan fala akhlaq ahsan min akhlaqi sayyidina Muhammad. Wa man kana ya'shaku kamalan fala kamal ahsan min kamali sayyidina Muhammad. Balagul ula bi kamalih, kasyafat duja bi jamalih, kamulat jami'u khisalih, sallu alaihi wa ala alihi sallallahu ala Muhammad. Jika seorang mendapatkan suatu kesempurnaan, maka enggak ada manusia yang sempurna sesempurna Nabi Muhammad. Jika seorang mendapatkan suatu akhlak yang mulia, enggak ada orang yang akhlaknya paling mulia seperti Nabi Muhammad. Dan jika seseorang mendapatkan suatu ketampanan, enggak ada manusia yang paling tampan kecuali baginda Nabi Muhammad. Kesempurnaan demi kesempurnaan terurai dan mengalir di jati diri baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saking luar biasanya Nabi, saking istimewanya Nabi, hadirin hadirat tahu enggak? Orang bisa terpesona dengan seseorang mungkin ketika dia melihat wajahnya. Ketika diceritakan belum tentu dia jatuh cinta. Tapi kalau sudah melihat, kalau ada yang ngabarin si fulan cakep, si fulanah cantik, kita belum tentu percaya walaupun dikisahkan ciri-cirinya. Tapi kalau udah melihat fotonya minimal, baru kita bisa menilai. Dan kalau orang bilang cakep, belum tentu menurut kita juga cakep, karena versi orang beda-beda. Dan keinginan orang, kesukaan orang beda-beda. Si fulan dengan nama fulan belum tentu kita demen juga. Kata si fulan cakep, belum tentu kata kita cakep. Mata orang beda-beda melihatnya. Tapi kalau wajahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, semuanya sepakat gak ada yang lebih sempurna manusia kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saking cakepnya, belum kita melihat beliau. Sezaman juga enggak, jauh. Zaman kita, sama zaman Nabi, jauh. Berapa ribu kita, jauh banget. Tapi coba hadirin hadirat, saking luar biasanya Nabi, saking istimewanya Nabi, ketika dengar namanya doang, hati kita begitu ring. Ketika dengar namanya doang, badan kita gemetar. Ketika dengar namanya doang, ya Nabi, salam. Ya Ya Habib, salam alaika, salawat Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah. Kita sebut Nabi Muhammad, kita puji Nabi Muhammad, kita bersalawat sama Nabi Muhammad. Biarpun kadang-kadang kita sendiri nggak tahu, nggak ngerti, dan nggak paham apa yang kita baca, dan apa yang dibaca sama vokal atau musyid, kita kadang-kadang nggak ngerti. Tapi kalau udah di situ disebutin nama Rasulullah, bawaannya udah asyik aja, udah demen aja. Wan nuru yahdilha irina diya'uhu wa fil hashri dhillul sadina liwa'uhu talaqqa minal ghaibil mujarradihi hikmatan biha amtarat fil khafi kaini sama'uhu biha amtarat fil khafi kaini sama'uhu. Disebutin sifat-sifat Nabi Muhammad, dipuji-puji Nabi Muhammad. Biar kadang kita nggak paham, kadang-kadang yang kita paham buat nurnya doang, dia cahaya. Emang benar Nabi Muhammad cahaya. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurin. Nabi Muhammad diibaratkan matahari, diibaratkan rembulan, diibaratkan bulan yang bersinar purnama. Nabi Muhammad diibaratkan berlian mutiara yang sangat berharga. Nabi Muhammad yang menyinari cahayanya seluruh hati-hati yang gelap. Bersalawatlah kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Semua melihat Nabi Muhammad bakal jatuh cinta sama Nabi Muhammad. Nabi belum berbicara, baru tersenyum doang,
semua hati bakal terpesona jatuh cinta sama Nabi. Sebagaimana disebutkan di dalam Maulid Tiba atau di dalam hadis Nabi Muhammad, wa idza tabassama an mithli haddil qamar. Nabi Muhammad kalau dia senyum nih, senyumnya Nabi Muhammad lebih sejuk daripada butiran embun. Nabi Muhammad wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam aktsarun nasi mutabassiman. Nabi Muhammad orang yang paling banyak senyumnya. Kita umatnya Nabi Muhammad juga harus banyak senyumnya, dengan niat menggembirakan hati saudaranya, dengan niat menjaga perasaan saudaranya. Kita ambil pelajaran pada malam hari ini, kita menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad, kita hidupin apa yang diajarin sama Nabi Muhammad, salah satunya menjaga perasaan saudaranya. Sebagaimana Nabi Muhammad pinter menjaga perasaan saudara, pinter banget menjaga perasaan sahabat. Sampai dikisahkan suatu hari Nabi baru pulang dari satu perpergian bersama para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sampai rumah Nabi lihat ada orang yang ngasih hadiah kepada beliau anggur, kasih anggur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi duduk, sahabat duduk di sekitar Nabi. Nabi makan itu anggurnya satu, dimakan dua. Sahabat sekelilingnya pada bengong, pada diam ngeliatin Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi ini biasa kalau makan suka bagi-bagi. Kok pada saat ini Nabi makan gak bagi-bagi, sendirian Nabi makan 1, 2, 3, sampai tinggal 1, dihabisin itu anggur semuanya. Akhirnya pada saat anggurnya dihabisin sama Nabi, ini orang yang ngasih hadiah sama Nabi gembira, senang luar biasa. Kenapa? Hadiah yang saya kasih dimakan sama Rasulullah, dihabisin sama Rasulullah. Wahai sahabatku, apakah kalian bingung? Ya Rasulullah, biasanya kamu kalau makan suka bagi-bagi, kalau ini kamu makan sendirian ya Rasulullah. Wahai sahabatku, apakah kalian tahu itu tadi anggurnya aku makan rasanya asam, rasanya kurang enak. Mungkin kalau aku kasih kamu, nanti muka kamu berubah. Itu orang yang ngasih hadiah sakit hati. Dia malu telah ngasih kepada aku sesuatu yang gak enak. Biar yang gak enak buat aku, biar aku yang nahan. Tuh lihat Rasulullah pintar menjaga daripada perasaan saudaranya. Siapa aja dekat sama Rasulullah, dia bakal jatuh cinta sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza ra'ahu badihatan habba wa idza khalaqahu ma'rifatan ahabba. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kalau dilihat pertama kali terasa hebat sekali, luar biasa. Hadirin hadirat pernah ketemukan sama orang yang hebat, wibawanya luar biasa. Ya misalkan kita ketemu sama guru besar kita ketemu sama guru mulia kita, guru besar kita. Di saat kita mau ketemu, sebelum ketemu tuh kita udah merancang kata-kata yang mau kita ngomong sama dia. Saya nanti kalau ketemu saya mau ngomong ini, saya mau minta doain. Tapi karena saking wibawanya, saking haibahnya kita punya guru besar tuh, ketika bertemu muka, lupa apa yang mau kita omongin. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih haibah, lebih wibawa dari segala makhluk yang ada. Sallallahu Alaihi Muhammad. Tapi kalau terus disuruh diikutin, semua bakal jatuh hati sama baginda Nabi Muhammad. Jangankan kita umatnya, jangankan para tabi'in, jangankan para sahabat Rasul, jangankan pada sahabat Nabi Muhammad, musuh sekalipun aslinya mereka jatuh cinta sama Nabi Muhammad. Cuman mereka takut tahtanya, jabatannya, hartanya diambil sama Nabi Muhammad, sehingga mereka tidak beriman kepada baginda Nabi Muhammad. Itu Abu Jahal, Abu Lahab dan abu-abu yang lainnya, kalau lewat di dekat Nabi melihat Abu Lahab atau Abu Jahal, pada saat dia lagi berjalan di depan ada Nabi Muhammad, gak berani muka ketemu muka. Terus gimana? Mukanya ditutupin pakai kain. Kenapa? Takut jatuh cinta, gak kuat melihat wajah yang bersinar, wajahnya Nurul Mustafa, wajahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musuh pun sekalipun musuh, dia gemeter ketika melihat Rasulullah. Enggak sampai di situ, sebagaimana yang kita tahu, Nabi Muhammad dapat julukan Al-Amin dari siapa? Bukan dari pecintanya, bukan dari sahabatnya, apalagi umatnya, tapi dapat julukan Muhammad Al-Amin dari musuh-musuh. Orang-orang yang caci maki Nabi Muhammad dapat julukan Muhammad Al-Amin
Muhammad yang betul-betul paling dipercaya, yang paling amanat, karena mereka orang-orang kafir Quraisy pada saat itu meyakini, pada saat itu nggak ada orang yang paling dapat mereka percayai kecuali Nabi Muhammad. Walaupun mereka nggak beriman, tapi mereka yakin itu Nabi Muhammad itu wajah-wajahnya bukan wajah-wajah pembohong. Orang melihat Nabi Muhammad, dia bakal tahu ini wajah bukan wajah pembohong. Sallallahu alaihi wasallam. Nggak cukup sampai situ. Bukan sekedar dikasih nama doang, tapi dipraktekkan sama mereka. Mereka kalau punya harta banyak, mereka titipkan hartanya kepada baginda Nabi Muhammad. Dititipin hartanya. Coba kita nih sebagai manusia biasa, ada musuh atau kita kesel sama seseorang, seseorang tersebut nitipin barangnya ke kita. Kira-kira kita jagain apa kita gadein? Kita jagain apa kita jual? Ini udah saya kesel, nyusahin lagi. Itu kita. Tapi kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa dijagain. Siapa yang minta tolong sama Nabi, ditolong. Sampai pada saat Nabi Muhammad mau hijrah dari kota Makkah ke Madinah, sebelum Nabi hijrah, Nabi panggil dulu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dipanggil Sayyidina Ali sebelum Nabi suruh tidur di tempat tidurnya Nabi. Itu Sayyidina Ali dipesenin sama Nabi. Dikasih tahu, ya Ali, kalau si fulan nanti nanyain hartanya, bilang hartanya ada di sini, ada di sini, ada di sini. Udah dikembalikan, udah diberikan. Ditunaikan amanatnya, dititipin kepada Sayyidina Ali, baru Nabi Muhammad hijrah bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Makanya pada saat itu Sayyidina Ali gak bisa hijrah bareng sama Nabi, karena di sisinya Sayyidina Ali ada amanat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dititipin kepada Sayyidina Ali. Biarpun yang dititipinnya adalah musuh, tapi sama Nabi tetap dijagain dan gak diabaikan. Dan hati musuh pun dijaga sama Nabi Muhammad. Hati musuh pun dijaga sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan duduknya kita, kumpulnya kita pada malam hari ini dapat mengembirakan hati Nabi Muhammad. Demi Allah, yang paling berharga buat kita di dunia sampai akhirat bukan harta yang kita punya, bukan jabatan yang kita punya, bukan tahta atau apapun yang kita miliki, tapi yang menjadi patokan kita, yang bisa bikin kita bahagia dunia dan akhirat adalah senyumnya Rasulullah. Senyumnya Rasulullah adalah sesuatu yang paling berharga, mahal dan istimewa buat kita yang bisa bikin bahagia kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah izinin kita dapat memandang wajah Rasulullah. Amin. Dan pada saat kita memandangnya, Rasulullah dalam keadaan ridha sama kita semuanya. Amin, amin ya Rabbal. Mudah-mudahan diri kita, anak kita, istri kita, dan semua orang-orang yang kita cintai, mudah-mudahan semuanya bisa masuk gerbong Nabi Muhammad. Amin. Masuk surga di belakang rombongannya Nabi Muhammad. Pada malam hari ini kita kumpul sama anak cucu Nabi Muhammad. Mudah-mudahan nanti di surga Allah izinin kita bisa kumpul lagi sama anak cucu baginda Nabi Muhammad. Bisa kumpul bareng Rasulullah bersama semua orang-orang yang kita cintai. Dosa kita yang banyak mudah-mudahan diampuni sama Allah. Hajat kita yang banyak mudah-mudahan dikabulin sama Allah. Anak kita yang banyak mudah-mudahan jadi anak-anak yang saleh, saleha, yang sudah menikah, belum punya anak, mudah-mudahan cepat diberi keturunan. Yang sudah dapat jodoh, mudah-mudahan jadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan cepat dapat jodoh yang saleh, saleha. Urusan kita, dagangan kita, kerjaan kita, mudah-mudahan diberkahin, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya muhawwilal ahwal, hawil ahwalana wal muslimina ila ahsanil hal. Ya muhawwilal ahwal, hawil ahwalana wal muslimina ila ahsanil hal. Wa ya muqallibal qulub wal absar, tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya jullana bil ijabati wa bil ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya jullana bil ijabati. Ilahi tawassalna bi qur'anikal karim tunawwir basurati wa samti wa mublati. Allahumma ja'al akhir kalamina minad dunya inda intihai ajalina qaula la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma kama ahyaytana 'alaiha fa amin 'alaiha. Rabbana atina fid dunya
hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil. Ini saja dapat aku sampaikan. Syauqi bin Haidar Habsyi minta maaf kalau ulun ada salah sama antum perataan. Mudah-mudahan pian-pian perataan panjang umur yang Allah dibahagiain, disenengin dunia wal akhirat sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita dengarkan kembali mau'idhatul hasanah oleh guru mulia Habib Ahmad bin Naufil bin Salim bin Jindan. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Kirakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ma an'am wa ala ma takarram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin al-habib al-a'zam wa ala alihi wa sahbihi wa man ala sayyidin tadhar. Amma ba'du. Alhamdulillah. Yang saya hormati para habaib, para ulama, para kiai, para guru-guru, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari yang mulia ini kita sama-sama berkumpul di masjid ini demi untuk memperingati Maulid baginda besar yang agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan ini membawa keberkahan untuk kita sekalian. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Nikmat apa? Perkumpulan kita di malam hari ini merupakan nikmat yang besar. Bagaimana tidak? Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, siapa yang menggerakkan hati kita sehingga kita melangkah hingga sampai ke tempat ini? Allah Ta'ala yang menggerakkan hati kita untuk hadir. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, di saat ini berapa banyak di luar sana orang yang kita kenal sibuk dengan dunia ini? Berapa banyak saat ini orang yang kita kenal di luar sana sibuk dengan hartanya? Berapa banyak orang di luar sana, bapak-bapak, ibu-ibu, saat ini detik ini sibuk dengan pekerjaannya? Bahkan gak sedikit dari mereka di luar sana di saat yang sama semacam ini yang sibuk dengan kemaksiatannya. Tetapi kita malam hari ini, detik ini, saat ini, kita sibuk dengan apa? Dengan dunia kan? Dengan harta kan? Dengan pekerjaan kan? Tidak. Detik ini, saat ini kita sibuk dengan Allah. Saat ini, detik ini, kita sibuk dengan apa? Kita sibuk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah mau, Allah bisa jadikan kita bersama mereka orang-orang yang sibuk dengan dunia ini. Tapi tidak. Allah memilih kita. Allah sayang kepada kita. Allah muliakan kita. Sehingga kita di malam hari ini berkumpul di tempat ini memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang istimewa
istimewa dari perkumpulan kita? Apa yang istimewa dari tempat kita ini? Tahu yang istimewa apa? Yang istimewa ketika kita menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Yang istimewa tatkala kita mengagungkan Rasulullah SAW. Yang istimewa adalah tatkala kita mengucapkan salam kita kepada Rasulullah, salam ta'zim kita, penghormatan kita, salam rindu kita kepada Rasulullah SAW. Kita dari sejak awal duduk di sini bersolawat, mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Apakah berlalu begitu atau tidak? Bapak-bapak, ibu, salawat kita sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Disampaikan oleh para malaikat kepada Rasulullah. Nama kita disebut. Nama kita disebut oleh malaikat di hadapan Rasulullah SAW. Bukan hanya itu. Tatkala kita mengucapkan ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaik. Kita mengucapkan salam kita kepada Rasulullah, tak habis di situ. Tetapi setiap salam yang kita ucapkan, yang kita panjatkan, yang kita utarakan, yang kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW direspon oleh Rasulullah SAW. Dijawab oleh beliau. Di dalam suatu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud fi Sunanihi, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min musallimin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Tidak ada seorang pun yang mengucapkan salamnya kepadaku melainkan Allah mengembalikan ruhku kepadaku sehingga aku menjawab salam orang tersebut. Masya Allah. Kita sekarang mengucapkan salam dijawab oleh Rasulullah. Sekalipun mungkin kita nggak dengar, ya memang karena kita berlumuran dosa yang sangat banyak. Tapi sekalipun kita nggak mendengar jawaban, beliau menjawab salam ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, sungguh malam hari ini kita beruntung. Kita berkumpul untuk Rasulullah. Kita memperingati kelahirannya. Insya Allah perkumpulan ini membawa manfaat untuk kita sekalian. Kita mengkaji sosok beliau. Manusia istimewa, manusia agung, manusia pilihan Allah. Kita berkumpul semacam ini memang perintah dari Allah untuk merenung tentang Muhammad. Kita berkumpul di malam hari ini memang diperintahkan oleh Allah untuk berfikir tentang sosok Muhammad SAW. Sosok yang agung, sosok yang istimewa. Allah Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, memerintahkan kita untuk merenung tentang sosok Muhammad SAW. Allah berfirman, "Qul innama a'idukum biwahidatin an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru ma bi sahibikum min jinnah in huwa illa nadhirun baina yaday 'adabin syadid." Allah Ta'ala mengatakan, katakanlah ya Muhammad, Nabi diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengatakan sesuatu kepada sekalian umatnya. Mengatakan apa? Katakan kepada mereka semua ucapan ini, innama a'idukum biwahid, sesungguhnya aku memberikan kepada kalian satu mau'izah, satu nasihat yang dapat menyentuh perasaan dan hati kalian. Nasihat apa? Antaqumu lillah, hendaknya kalian berdiri lillah, tulus karena Allah, jujur kepada Allah Ta'ala. Antaqumu lillah, kalian berdiri untuk Allah, jujur kepada Allah. Baik itu berdirinya sendiri-sendiri atau berdua-berdua
Kemudian setelah kalian berdiri, kalian berpikir dan merenung. Memikirkan apa? Memikirkan urusan dunia tidak. Memikirkan urusan pekerjaan tidak. Untuk apa kita diperintahkan berdiri dengan tulus karena Allah, baik sendiri-sendiri atau berdua? Untuk berpikir, merenungkan apa? Merenungkan tentang sosok Nabi Muhammad SAW, mengkaji tentang beliau, mempelajari tentang sosok Rasulullah SAW. Kita diperintahkan untuk itu. Kaji sosok Rasulullah, bahkan uji sosok beliau. Bukan hanya sekedar kita kaji, tetapi kita uji. Kita uji sosok Muhammad, ya, kita uji beliau. Dan ambil kabar, tatkala kita menguji sosok Nabi Muhammad SAW, kita akan dapati beliau adalah emas yang murni, tanpa cacat sedikit pun. Hingga Allah mengatakan tentang sosok Muhammad, "Ma bisahibikum min jinnah." Sahabat kalian ini, yaitu Nabi Muhammad, bukan orang gila, tetapi dia adalah utusan yang diutus oleh Allah dengan membawa peringatan dari Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah siksa yang pedih di hari kiamat. Dahulu tatkala Nabi Muhammad hidup, mereka menguji sosok Muhammad SAW untuk membuktikan apakah beliau betul seorang utusan atau bukan. Diuji, dan Allah membuka peluang kepada siapapun untuk menguji sosok mulia ini. Sebab emas tidak akan berkilau tanpa dibakar. Gaharu tidak akan kita cium harumnya tanpa dibakar. Kalau nggak dibakar, gaharu dengan kayu yang lain yang beda. Tapi tatkala dibakar, baru kelihatan bedanya. Ada seorang Yahudi, ini Yahudi sengaja mendekati Rasulullah SAW, ingin melihat celah pada diri Nabi Muhammad SAW. Hingga akhirnya orang Yahudi ini mendapatkan celah itu, melihat tatkala sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW ditimpa kesusahan, pacak pelit, mereka kelaparan, datang si Yahudi ini kepada Nabi Muhammad SAW dan mengatakan, "Ya Muhammad, saya siap membantu. Kalau kamu mau, saya punya uang. Sekarang saya pinjamkan. Kamu bisa bayar dengan kurma nanti. Kalau memang kamu butuh uang, saya siap meminjamkannya, saya punya uang." Akhirnya kami meminjam demi untuk membantu para sahabat yang kesusahan. Dan di perjanjian pinjam meminjamnya itu, setelah tanggal sekian dikasih tanggalnya harus dibayar. Datang si Yahudi ini, saat itu Nabi Muhammad SAW sedang duduk di tengah-tengah para sahabat. Ketika beliau duduk di tengah-tengah para sahabat macam begini, kita duduk di sini sama-sama. Nabi duduk di tengah-tengah para sahabat yang sedang berbincang. Tiba-tiba si Yahudi masuk. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini kan dengar cerita dari saya. Coba bayangin, lagi duduk macam begini, dengar tentang ceramah, dengar nasihat. Tiba-tiba datang orang Yahudi masuk melangkahin orang-orang. Ini Yahudi langsung masuk ke masjid Nabi, melangkahi orang-orang sampai berdiri di depan Nabi Muhammad SAW, mengambil
menarik baju Rasulullah SAW. Lehernya itu tuh kerak bajunya ditarik sama si Yahudi ini. Ditarik oleh si Yahudi ini kerak bajunya Rasulullah SAW, dan si Yahudi mengatakan, "Ya Muhammad, kamu kalau pinjam uang kepadaku, bayar. Memang dasar keturunan Abdul Muttalib ini cuma bisa minjem tapi nggak bisa bayar utang." Dipermalukan depan orang-orang. Bapak-bapak, ibu-ibu, coba bayangin, kita lagi duduk begini, datang orang preman masuk kemari, tahu-tahu bikin keributan, marah nggak kira-kira kita? Terus yang diganggu ulama, kiai kita, guru kita, marah semuanya. Pemandangan semacam itu nggak enak dilihat, keributan di dalam masjid. Nah, saat itu yang dipermalukan di depan umum Rasulullah SAW. Sahabat semuanya marah, tanpa terkecuali Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab melihat itu nggak banyak ngomong, langsung keluar pedang. Itu ujung pedang ditaruh di atas lehernya si Yahudi. Tinggal ditebas, putus kepala itu Yahudi, tinggal ditebas. Marah Umar bin Khattab. Ketika dia lakukan itu, si Yahudi ketakutan. Umar bin Khattab marah, dia ngamuk melihat kekasihnya dipermalukan depan orang. Sekalipun memang lagi mau betul hutang, tapi jangan lagi hutang ya semacam itu. Bukan di depan umum. Marah Sayyidina Umar. Ini Yahudi hampir ditebas kepalanya oleh Umar bin Khattab. Saat itu, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita di posisi Umar bin Khattab gimana kira-kira? Di posisi Nabi yang dipermalukan, kita bakal bilang, "Nabi sebenarnya orang ini kurang ajar, gak tahu malu." Tapi lihat Rasulullah bagaimana. Begitu Umar bin Khattab meletakkan pedangnya di leher si Yahudi ini, saat itu Rasulullah yang mengatakan, "Ya Umar, angkat pedangmu, jangan kau lakukan itu." Umar bin Khattab bilang, "Ya Rasulullah, orang ini kurang ajar, mempermalukan kamu, mengganggu kamu, memperlakukan kamu dengan cara yang tidak layak." Nabi bilang kepada Sayyidina Umar, "Ya Umar, tahukah kamu, saya dan si Yahudi ini, kami berdua memerlukan sesuatu yang lebih bermanfaat dari pedang itu." Lihat bapak-bapak, ibu-ibu, yang salah siapa sebenarnya sih? Yang salah Yahudi. Tapi lihat Nabi berubah malah membelain Yahudi. Umar bin Khattab yang ditegur oleh Rasulullah SAW. Padahal yang dipermalukan adalah Rasulullah oleh si Yahudi ini. Beliau nggak kebalas. Dan memang begitulah sifatnya Rasulullah SAW. Karena ya'fu wa yasfah, memaafkan, mengampuni. Ibunya ya'fu wa la yu'aqib. Kalau diganggu, beliau memaafkan, tidak pernah membalas. Itu sifatnya Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya sekedar ngomong. Ini Yahudi melakukan itu buktinya. Beliau bilang kepada Umar bin Khattab, "Ya Umar, saya dan si Yahudi ini memerlukan sesuatu yang lebih bermanfaat dari pedangmu itu." Tahu apa ya Umar? Apa ya Rasulullah? Saya dan dia perlu nasihat dari kamu, itu lebih bermanfaat dari pedangmu. Nabi bilang kepada Umar bin Khattab seperti itu. Iya. Saya dan si Yahudi, kami lebih membutuhkan, memerlukan nasihat darimu dibanding pedangmu. Nasihat apa? Bilang ya Umar kepada saya, "Ya Muhammad, kalau kamu pinjam uang, maka kembalikan. Kalau kamu berhutang, bayar hutangmu." Itu nasihat yang saya perlukan dari kamu. Dan bilang kepada si Yahudi ini, kalau kamu menagih hutang, tagih hutang dengan cara yang baik. Lihat diajarin sama Rasul begitu. Sayyidina Umar dengan begitu, beliau hanya bisa terdiam, tidak berani apa-apa di depan Rasulullah. Tapi udah marah Umar bin Khattab.
Terus Nabi bilang kepada Umar bin Khattab, kebetulan uangnya Nabi di tangannya Umar bin Khattab, ya Umar, bayarkan kepada Yahudi ini hutang sekian banyak. Baik. Terus, ya Umar, kasih dia bonus sekian puluh dirham. Umar bin Khattab bilang, ya Rasulullah, hutang udah dibayar, kenapa mesti dikasih bonus? Lihat, ini penjahat Yahudi memperlakukan Rasulullah dengan cara yang gak layak. Harusnya kan bayar aja, udah hutangnya selesai, sudah. Tapi enggak. Nabi bilang kepada Umar bin Khattab, kasih dia bonus. Atas dasar apa ya Rasulullah? Umar bin Khattab nanya, atas dasar kamu tadi menakutkan dia dengan pedang. Kamu tadi membuat dia takut dengan pedangmu, kasih dia bonus. Umar bin Khattab nggak bisa bicara lagi, dibawa si Yahudi itu ke belakang masjid, dibayar hutangnya, dia hutang kamu, hutangnya Nabi sekian, dibayar. Ini bonus yang Nabi Muhammad perintahkan untuk saya kasih. Sudah pergi tadi. Yahudi sudah dibayar, dikasih bonus. Umar bin Khattab udah nggak bisa ngomong, mau jalan, dipanggil ya Umar. Umar bin Khattab bilang, apa lagi? Tunggu sebentar sih. Sebenarnya memang betul Muhammad berhutang kepada saya, tetapi biar kamu tahu, belum jatuh tempo. Kurang ajar kan? Belum jatuh tempo, Umar bin Khattab begitu melotot. Kalau dia jatuh tempo, oke lah. Dia mau bikin, ini belum jatuh tempo, masih kurang 3 hari lagi jatuh tempo. Umar bin Khattab marah, melotot. Lantas kenapa kamu lakukan itu? Tunggu, sabar. Saya seorang Yahudi, dan saya membaca di dalam kitab suci Taurat tentang sifat seorang Nabi yang Allah nyatakan di dalam Taurat, Nabi yang mulia yang akan datang di akhir zaman. Dia adalah sebaik-baiknya Nabi, dan disebutkan ciri-cirinya secara terperinci oleh Allah Ta'ala di dalam kitab suci Taurat. Dan semua sifat itu saya lihat pada sosok Muhammad. Tetapi ada 2 sifat saya belum menyaksikan selama ini, dan saya terus mencari, ingin melihat. Kalau yang lain sudah lihat, tapi ini 2 sifat belum. Apa itu? Semakin Nabi Muhammad diganggu, ya, semakin beliau tidak mudah diprovokasi. Itu satu. Tidak mudah untuk dibakar amarah dan emosinya, tidak mudah untuk disurut emosinya. Semakin diganggu, semakin beliau menghadapi gangguan dengan sikap yang bijaksana. Itu sikap yang bijaksana. Selama ini saya ingin melihat itu, tapi saya tidak dapat itu. Hingga hari ini saya mengujinya secara langsung. Saya sengaja memperlakukan sosok Nabi Muhammad semacam itu. Sebab kalau nggak dibakar, nggak ketahuan beliau ini mudah terprovokasi atau enggak. Sengaja saya bakar dengan cara semacam itu. Ternyata nggak mudah terprovokasi. Makin saya ganggu, makin nampak sikap bijaknya dari Rasulullah SAW. Dipuji, dan mereka membuktikan kesucian baginda Nabi besar Muhammad SAW. Hingga si Yahudi ini kembali ke masjid Nabi Muhammad dan mengatakan, ya Rasulullah, saya nyatakan keislaman saya kepada Anda. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan engkau adalah Muhammad Rasulullah SAW. Dan ini uang hutang yang kamu bayar berikut bonusnya, saya nggak bakal makan. Saya infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sosok Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak ibu, diuji dan terbukti kesucian, emas murni. Selama lebih dari 20 tahun orang-orang kafir menghina Nabi Muhammad di Mekah, mencacinya,
memakinya, mengganggunya. Tapi selama lebih dari 20 tahun itu gak pernah terucap dari Nabi Muhammad kecuali ucapan yang baik. Padahal tiap hari, tiap waktu diganggu. Gak pernah membalas dendam, dan memang gak ada dendam yang disimpan di dalam hati dan sanubari Rasulullah SAW. Ada seorang namanya Utsman bin Talha Al-Abdari. Ini Utsman bin Talha saat itu beliau seorang kafir ketika Nabi Muhammad masih di Mekah. Bapak-bapak ibu tahu nggak? Ini Utsman bin Talha, dia dari bangsa Quraisy, suku bangsa Quraisy. Dia dari keluarga Abdul Dar. Nama keluarga besarnya itu keluarga Abdul Dar. Dan keluarga Abdul Dar ini dari sejak dahulu kala ya diberikan tugas oleh kakek moyangnya untuk memegang kunci Ka'bah. Sebab itu Ka'bah ya ada kuncinya. Yang pegang kunci Ka'bah secara turun-temurun keluarga Abdul Dar. Di Ka'bah ada namanya air Zam-Zam yang tugas menjaga air Zam-Zam, bertanggung jawab atas air Zam-Zam dan memberikan minum air Zam-Zam kepada manusia yang datang. Itu tugas keluarga Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi semua ada tugas-tugasnya. Nah kebetulan di masa itu kunci Ka'bah dipegang oleh Utsman bin Talha dari keluarga Abdul Dar. Dan setiap hari Jumat itu dari zaman jahiliyah, pintu Ka'bah dibuka, semua dipersilahkan untuk masuk. Pemegang kunci bukan artinya yang berkuasa, bukan. Tapi yang memikul tanggung jawab. Ini rumah bukan rumahnya dia, ini rumah Allah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga gak ada siapapun yang berhak untuk menghalangi siapapun untuk masuk. Ini rumah Allah. Dia pegang kunci cuma sekedar tanggung jawab. Tetapi menghalangi orang untuk masuk itu bukan haknya dia. Semua tahu itu. Tatkala Nabi menyerukan seruan Islam, dimusuhi oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi Nabi sabar, tidak menghiraukan gangguan mereka. Hingga satu kali, ketika hari Jumat, sebab Nabi itu setiap waktu sekalipun dimusuhi oleh orang-orang kafir, beliau kalau sholat di depan Ka'bah, hadap kepada Ka'bah. Beliau sangat mencintai Ka'bah bangunan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Setiap hari Jumat pintu Ka'bah dibuka. Satu hari Nabi datang ingin masuk ke dalam Ka'bah. Orang-orang pembesar-pembesar Quraisy pada masuk, pintu Ka'bah dibuka hari Jumat. Semua orang masuk, keluar masuk. Nabi Muhammad pengen masuk, baru depan pintu dihalangi sama Utsman bin Talha. Mau masuk, dihalangi. Kamu ya Muhammad gak boleh masuk. Tapi Muhammad bilang, kenapa? Ini bukan rumah kamu, ini rumah Allah. Kamu cuma sekedar memegang tanggung jawab, gak ada yang boleh menghalangi. Utsman bin Talha karena benci kepada Rasulullah dan dia itu waktu pegang kunci Ka'bah. Biarin, saya gak mau kamu masuk Muhammad. Maaf. Diusir Nabi Muhammad dengan cara yang tidak terhormat. Pergi kamu, diusir. Nabi Muhammad sabar. Nabi hanya mengatakan, ya Utsman, hari ini kamu menghalangi saya, tidak mengizinkan saya untuk masuk ke dalam Ka'bah. Kamu mengusir saya dari pintu Ka'bah. Ingat wahai Utsman, akan datang satu masa kunci Ka'bah yang kamu pegang itu
ada di genggaman saya. Dan saat itu saya yang berkuasa, kata Nabi Muhammad. Saya punya wewenang penuh untuk memberikan kunci ini kepada siapapun yang saya kehendaki, kata Rasulullah. Utsman bin Talha dengan itu malah menantang dan bilang, ya Muhammad, tak mungkin itu terjadi. Dan kalau memang itu terjadi, maka itu adalah masa kehancuran kami bangsa Quraisy. Yang ini sampai kapanpun gak bakal terjadi kecuali kalau kamu udah hancur. Ibaratnya angkai dulu mayat kami. Kayak begitu. Itu tidak akan terjadi kecuali kalau bangsa Quraisy telah hancur dan binasa. Nabi Muhammad bilang, sebaliknya saat itu terjadi, itu adalah saat kemuliaan bagi bangsa Quraisy. Maka Nabi jalan berlalu. Namun ucapan itu betul-betul menggetarkan hatinya Utsman bin Talha. Dia ketakutan dan ucapan Nabi tidak dilupakan. Itu waktu Nabi berdakwah diganggu, dianiaya, sampai ketika wafatnya Abu Thalib, Sayyidah Khadijah, beliau diusir dari Mekah pergi ke Taif untuk berdakwah. Di Taif beliau juga diusir, kembali lagi ke Mekah, dipermalukan, hingga akhirnya beliau diusir dari kota Mekah, hijrah ke kota Madinah. Selama di Madinah diperangin, pertempuran di medan perang Badar, kemudian di peperangan Uhud, kemudian di mereka ketakutan. Kumpul depan Ka'bah, Nabi datang. Saat itu Nabi berdiri di tengah-tengah orang-orang kafir Quraisy yang ketakutan itu. Saat itu Nabi menang sebagai pahlawan perang, membawa kemenangan. Ini semuanya orang-orang kafir Quraisy kalah, semuanya ketakutan. Nabi bilang kepada mereka, ya ma'syar Quraisy, mata tununa anni fa'ilun bikum. Apa pendapat kalian? Bagaimana menurut kalian? Apa yang kira-kira akan aku lakukan terhadap kalian? Mereka semua ketakutan sebab mereka sadar selama lebih dari 20 tahun mereka ganggu Nabi Muhammad. Mereka perangi Nabi Muhammad. Sekarang Nabi Muhammad menang di atas mereka. Nabi bilang, kira-kira apa yang akan saya lakukan kepada kami? Mereka nundukkan kepala ketakutan. Mereka cuma bisa mengemis kebaikan Rasulullah. Dan mereka katakan, khairan akan karim wa min akhir karim. Yang kami harapkan adalah kebaikan, wahai saudara kami yang baik, wahai keponakan kami yang baik. Dibilang orang baik, padahal dulu dibilang itu orang sihir. Lihat, dijilat banget. Tapi lihat, Rasul tak menyimpan dendam sama sekali. Padahal diganggu, dianiaya 20 tahun. Orang-orang yang beliau cintai dibunuh oleh mereka. Hamzah bin Abdul Muttalib dirobek perutnya di medan perang. Orang-orang yang Nabi cintai dibunuhnya oleh mereka. Begitu Nabi menang, Nabi bilang kepada mereka, ya masyarakat Quraisy, idhabu fa'antum tulana, la tathriba 'alaikum al-yawma yaghfirullahu lakum. Wahai orang-orang Quraisy, kalian semua saat ini aku katakan kepada kalian, kalian bebas, aku telah maafkan kalian, kata Rasulullah SAW. Dimaafin, tidak ada Nabi nyimpen dendam. Terus saat itu Nabi mau masuk ke dalam Ka'bah. Nabi panggil Ali bin Abi Thalib, ya Ali, panggil Utsman bin Talha kemana? Dan katakan kepadanya untuk membawakan kunci Ka'bah kepada. Dicari Utsman bin Talha nggak ada di sini. Didatangi ke rumahnya, ternyata betul sembunyi dalam rumahnya ketakutan. Dipanggil, ya Utsman, keluar. Maka keluar Utsman dari rumahnya ketakutan. Di luar Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib bilang, ya Utsman, Rasulullah memanggil kamu, memerintahkan kamu datang ke depan Ka'bah sambil bawa kunci Ka'bah. Takutan dia, ingat kejadian itu. Bahkan Utsman keluar dari rumahnya ketakutan, gemeteran sambil bawa kunci Ka'bah.
Begitu sampai di depan Rasulullah, dinundukkan kepalanya, nggak banyak ngomong. Takut, merasa bersalah. Mana kunci? Diambil oleh Rasulullah. Maka dibuka pintu Ka'bah. Nabi masuk ke dalam Ka'bah bersama Bilal dan 1-2 orang sahabat. Terus dikunci dari dalam. Utsman juga ikut masuk. Utsman cuma melihat Rasulullah, Nabi Muhammad sholat di dalam, berdoa di dalam. Utsman takut cuma dia melihat Rasulullah sambil mengingat masa-masa dia dulu. Usai sholat, usai doa, Nabi keluar. Begitu keluar beliau dari Ka'bah, berdiri di pintu Ka'bah. Di situ ada Abbas bin Abdul Muttalib. Ada beberapa sahabat yang lain. Abbas yang diberikan kemuliaan kehormatan untuk menjaga air Zam-Zam. Nabi panggil ya Utsman, diumpet di belakang. Utsman bin Talha, Umar. Dia datang sambil menundukkan kepalanya. Kunci di tangan Rasulullah, kunci Ka'bah. Nabi bilang ya Utsman, beberapa tahun yang lalu di tempat ini, apakah kamu masih mengingat kejadian itu? Utsman bin Talha bergetar, ketakutan sambil mengatakan, iya Muhammad, saya masih ingat. Kamu ingat kalau aku ingin masuk Ka'bah, kamu menghalangi saya? Iya Muhammad, saya masih ingat. Dan kamu masih ingat ucapan saya saat kamu menghalangi saya? Iya. Saya katakan kepada kamu, wahai Utsman, sekarang kamu menghalangi saya untuk masuk ke dalam Ka'bah. Dan kelak akan datang satu masa saya memegang kunci Ka'bah dengan wewenang penuh. Dan saat itu saya punya hak untuk memberikan kunci Ka'bah kepada siapapun yang saya kehendaki. Kamu ingat saya katakan itu? Iya ya Muhammad. Sekarang terjadi atau tidak? Iya, sekarang terjadi. Dan saat itu kamu bilang, kalau itu terjadi ya Muhammad, itulah masa kehancuran Quraisy. Saya katakan tidak, tetapi itu kemuliaan bagi Quraisy. Dengan masuknya Islam, orang-orang Quraisy mereka menjadi mulia. Kamu saksikan apa yang saya ucapkan benar ya. Utsman dia kunci Ka'bah di tangan saya. Saya punya kuasa untuk memberikannya kepada siapapun, kata Nabi Muhammad. Cuma nunduk ketakutan. Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi, dia letuk, bilang ya Rasulullah, serahkan kunci Ka'bah kepada kami, agar kemuliaan menjadi sempurna bagi kami. Kami telah dimuliakan dengan menjaga, diberikan kehormatan dengan menjaga air Zam-Zam. Berikan kehormatan untuk kami sehingga kehormatan menjadi sempurna, yaitu dengan menjaga kunci Ka'bah juga. Dua kemuliaan kami siap memegang, katanya Abbas. Dan Abbas pamannya Nabi. Kalau diberikan kunci Ka'bah kemuliaan juga, bahkan Abbas dan seluruh keluarganya Nabi. Iya kan? Utsman ketakutan. Dia udah turun-temurun ratusan tahun pegang kunci Ka'bah keluarga. Sekarang Nabi Muhammad punya kuasa penuh untuk memberikan kepada siapapun. Maka saat itu Nabi manggil Utsman. Ini Utsman yang kemarin menghalangi Rasulullah untuk masuk. Nabi bilang ya Utsman, ini kunci, kamu pegang. Saya berikan kepada kamu mandat untuk memegang kunci Ka'bah. Kamu dan keturunan kamu sampai hari kiamat. Dan siapapun yang merampas kunci ini dari kamu dan keturunanmu adalah orang zalim, kata Nabi Muhammad SAW. Iya, ini penjahat yang dulu menghalangi Nabi untuk masuk Ka'bah. Saat Nabi memegang kuasa, diberikan kemuliaan oleh Rasulullah. Gak dirampas haknya oleh Nabi Muhammad, diberikan kemuliaan. Bukan bakal keturunannya sampai hari kiamat terus dibentengi oleh Rasulullah. Siapapun yang ingin merampas, dia adalah zalim. Bapak-bapak ibu-ibu tahu nggak? Sekarang walaupun ya kerajaan Saudi Arabia yang bertanggung jawab mengurus Ka'bah, Makkah dan Madinah, tetapi kunci Ka'bah
tetap di tangannya keturunan daripada Utsman bin Talha, itu keturunan dari Abdullah. Mereka pun gak ada yang berani merampasnya dari keturunan Abdullah. Kenapa? Nabi udah bilang, yang merampasnya dari kalian adalah zalim. Gak ada yang berani merampas. Ini sikap Rasulullah kepada orang-orang yang dulu menzalimi beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu, coba cari di muka bumi, ada gak manusia biasa macam begitu? Gak ada. Hanya sosok Nabi Muhammad SAW. Maka itu dipuji oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau ya Muhammad di atas budi pekerti yang agung. Rahmah, kasih sayang yang ada di dalam hati Rasulullah. Gak pernah menyimpan dendam di dalam hatinya. Gak ada kebencian di dalam hatinya. Yang ada kasih sayang, yang ada cinta, yang ada adalah rahmah di dalam hatinya dan syafakat. Ini sosok Nabi Muhammad yang kita rayakan di malam hari ini, peringatan Maulid. Maka itu beruntung kita, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kita bernabi kepada Nabi Muhammad SAW. Namun, apa yang kita dengar, baik dari saya ataupun yang tadi kita dengar dari Habib Syauqi tentang sosok Nabi Muhammad SAW, jangan sekedar dongeng yang kita dengar. Dia bukan dongeng, dia sejarah. Tapi jangan kita jadikan sejarah ini sebagai dongeng, cerita untuk kita tidur. Tapi jadikan sejarah ini sebagai panutan bagi kita, sebagai teladan bagi kita. Apa yang kita dengar, kita mau ceritakan atau kita nggak ceritakan, itulah sosok Nabi Muhammad. Kita puji beliau atau kita nggak puji, tetap dia adalah Muhammad yang terpuji Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau kita agungkan atau nggak kita agungkan, dia adalah sosok mumajjad yang diagungkan oleh Allah Ta'ala. Nggak kurang. Tetapi kita puji beliau, selain karena kita ingin mengungkapkan rasa cinta kita kepada beliau, juga kita ingin mempelajari, mengambil pelajaran dari sosok mulia ini. Kalau Allah Ta'ala memuji akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, maka kita umatnya sudah sepatutnya mengikuti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita jadi cerminan yang tidak baik yang mencerminkan Rasulullah. Rasulullah mulia, jangan orang di luar sana bilang nabinya mulia tapi umatnya bejat. Jangan. Dari peringatan Maulid kita teladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mau bangun dari peringatan Maulid, kita menebar kasih sayang, menebar cinta, sambung tali silaturahmi, kokohkan persaudaraan, hapuskan kebencian, kedengkian dari kita sekalian, saling memaafkan, saling memaafkan. Nabi begitu sama orang-orang kafir boleh begitu, apalagi kita satu sama lain seorang mukmin. Innamal mu'minuna ikhwah, kita di orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu saling memaafkan, saling menyayangi, kurang lebih sama orang. Kalau kita yang meneladani Rasulullah SAW, itu adalah bukti cinta kita kepada beliau. Dan kalau kita cinta kepada beliau, kecintaan yang tulus, yang sejati, ambil kabar, insya Allah hari kiamat kita bersama Rasulullah SAW. Ini yang kita harapkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Malam hari ini kita ungkapkan cinta kita kepada beliau. Insya Allah hari kiamat kita dikumpulkan oleh Allah bersama beliau. Amin. Alhamdulillah, ini malam insya Allah malam yang berkah bagi kita sekalian. Hadir Habib Syauqi di sini, Al-Habsyi bersama kita, para guru-guru yang lainnya. Apa yang beliau sampaikan, apa yang disampaikan oleh para ulama lainnya, kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita. Sebagai manfaat yang bisa kita jalankan, yang bisa kita lakukan untuk meraih menggapai keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil kabar gembira bapak-bapak, insya Allah ibu-ibu kita pulang dari sini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Segala harapan kita diijabah oleh Allah. Dan mudah-mudahan Allah muliakan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabbal Alamin, Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhumah, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syadiyan wa la mahrumah.
برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين ويا راحم المساكين ويا ذا القوة المتين ويا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا Muhammad وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. Saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, hadirin wal hadirat dengan sambutan yang luar biasa ini semua untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah catat pahala besar untuk kita sekalian. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih aturkan di mana bisa dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin Allahumma amin. Dengan berakhirnya tausiah tadi serta ditutup langsung doa, berakhirlah acara kita pada hari ini. Adalah kita tutup sama-sama majelis pada hari ini dengan mengucapkan subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.